Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4. Materi kali ini kita belajar tentang validation. Validasi ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah data itu diizinkan untuk masuk ke dalam database atau tidak. Jadi nanti kita akan belajar apa-apa yang perlu diatur dalam validasi. Kita akan ambil contoh di dalam database ini. Kita punya tabel kategori. Kategori ini tidak boleh ada yang sama. Misal ini ada makanan, minuman, jajan, buah, sayuran. Jadi tidak boleh ada data ganda di dalam sini. Karena kalau data double itu repot. Jadi misalnya ada jajan 2 kali. Ini yang satunya apa, yang satunya apa. Nah itu nggak boleh terjadi 2 kali. Ini kita harus atur lewat validation. Di dalam CodeIgniter ini terdapat validating data. Nah ini validasi, contohnya ini ada rules-nya. Ini alphanumeric space, ada min length, dan seterusnya. Yang akan kita atur ini di dalam modelnya. Kita akan ke atas dulu. Kita akan ambil yang ini. Validation rule sama validation message. Ini akan kita copy. Kemudian kita ke VS Code, kita cari modelnya. Modelnya yang ini ada di kategori M ini. Kita akan paste di bawahnya. Ini. Validation rules ini aturannya yang kita tentukan di dalam sini. Caranya kita akan lihat di dalam sini. Sudah dikasih tahu sama dokumentasi dari sini. Validating data. Caranya kita ambil nama dari kolom ini. Nama dari kolom ini kategori yang mau kita kasih validasi. Di dalam sini saya akan menggunakan, kita ke struktur, kita ambil yang kategori. Nah, ini kita copy. Penulisannya seperti ini. Ini kolom, kemudian ini aturannya. Ini bisa kita copy. Supaya kemudian di dalam sini kita enter saja. Kita masuk dalam sini. Nah ini. Boleh seperti ini, boleh. Di dalam sini, ini kita bisa atur sesuai dengan nama kolom dari sini. Kategori. Kategori, kita paste dalam sini. Silakan diketik kalau ini required. Kemudian di dalam sini alphanumeric space min length 3. Kemudian saya tambahkan lagi menggunakan tanda ini. Tanda berdiri ini. Tiang. Itu ada di atasnya enter kalau di keyboard. Tiang, kemudian saya buat is underscore kalau di dalam sini. Misal untuk email ini ada is unique. Kita bisa copy saja is unique. Jadi tidak boleh ada yang double. Di dalam is unique ini kita lihat nama dari tabel ini adalah yang kita gunakan, nama tabelnya adalah TBL kategori. Nah ini bisa copy. Kalau ini ya diketik biar lancar ngetiknya. Kemudian yang email ini adalah nama kolom yang mau supaya tidak ada double. Berarti ini kita akan menggunakan, nah ini kategori. Kita sudah menentukan. Jadi di kategori ini satu dia harus terisi. Required ini bisa kita hapus. Karena ini required ini sudah diambilkan dari ini. HTML-nya di views insert ini. Nah, required ini sudah dipasang di HTML. Jadi kalau pas dia kosong misalnya kategori tambah, kalau kita simpan, nah ini sudah muncul dari HTML, berarti tidak perlu. Yang kita perlukan hanya kita cek yang ada di dalam model alphanumeric, jadi tidak boleh diisi dengan simbol, hanya alphanumeric, jadi ini alfabet, angka, dan spasi. Minimal 3, kemudian is unique, yang unique adalah dari tabel kategori, kolom kategori. Nah ini sudah. Kemudian berikutnya kita akan ke message. Di dalam sini ini ada message yang ditulis di dalam sini. Nah, bisa kita copy. Validation message itu maksudnya kalau keluarnya ini apa,
hasilnya apa. Kita ambil contoh di dalam sini. Ini bisa kita paste. Misal di dalam sini kita ambil yang ini kategori, kolom kategori, kita taruh di dalam sini. Kolomnya kategori. Kalau pas dia alphanumerik, ini bisa kita C. Kemudian kita taruh di dalam sini. Nah ini. Kalau yang ini tampilannya ini. Ini kita isi keterangan di dalam sini. Kita isi harus huruf, atau kita singkat saja, tidak boleh menggunakan simbol. Nah ini tidak boleh menggunakan simbol, kemudian koma. Kita taruh yang ini, min length ini. Kita kasih min length. Kita kontrol ini, yang min length ini sampai di sini aja, min length. Nah, ini kita kontrol C. Kemudian di bawahnya sini kita kasih paste. Kemudian ini bisa kita copy lagi. Kemudian di dalam sini min length kita isi pesannya minimal 3 huruf. Kemudian yang is unique ini bisa kita copy juga. Kita kontrol C. Kemudian kita taruh di bawah sini. Kemudian ini bisa kita copy juga. Karena dia sudah terakhir, jadi nggak perlu ada koma. Kita isi ada data yang sama. Nah ini kita sudah memasukkan kategori. Jadi kalau dia ada simbol, yang keluar adalah tidak boleh menggunakan simbol. Kalau lengthnya kurang dari 3, yang keluar adalah minimal 3 huruf. Kalau ada yang sama, dia akan keluar ada data yang sama. Kita sudah melakukan validasi di dalam model. Kita Ctrl S. Kemudian kita masuk ke dalam controllernya, kategori. Kita akan masuk ke dalam sini. Di dalam sini, jika sebelum di sini kita menggunakan seperti ini, sampai di dalam sini kita Ctrl X. Ini yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita menggunakan seperti ini. Di materi sebelum ini kita bisa tambahkan if. Di bawah sini kita tambahkan menggunakan if. Kemudian kita pakai if else. Jadi kalau kita kondisinya adalah kita masukkan ke dalam sini, ini bisa Ctrl X. Kita taruh di dalam sini. Kalau dia pengujiannya keluar false, kita sama dengan 3 kali. Nanti dia akan keluar dalam sini. Kalau dia betul, dia akan langsung ke dalam sini. Dia akan ke redirect. Taruh dalam sini. Dia akan langsung ke redirect. Jadi kalau ada salah, dia akan menjalankan yang di dalam sini. Kita akan buat sebuah variabel namanya error. Kemudian kita ambil yang ini. Model sini kalau dia gagal, berarti di dalam sini kita akan buat model. Kita akan memanggil function error seperti ini. Kemudian di dalam sini kita bisa membuat echo $error, kemudian kurung staples. Kurung staples kita kembali ke dari modelnya. Model yang di sini kita ambil kategori. Kita ambil dari sini kolom kategori. Jadi kita bisa taruh dalam sini. Kita kasih petik-petik, jangan lupa kategori. Ctrl S. Jadi ini model, ini akan mengeluarkan error kalau dia tidak bisa menginsert. Jadi kalau dia tidak bisa menginsert kan berarti false. Dia akan muncul seperti ini. Kita akan coba langsung. Kita Ctrl S, simpan. Kemudian kita coba langsung di dalam sini. Kita ke kategori. Nah ini, kemudian tambah data. Kita akan coba yang pertama, kita kasih A. Ini A, kemudian kita simpan. Nah, minimal 3 huruf. Kalau dia lolos, misalnya kita buat di dalam sini, di kategori, kita ambil yang sama, jajan misalnya. Tambah, kita buat jajan, kemudian di bawah sini jajan pasar. Ada data yang sama.
Kemudian berikutnya, kalau saya kasih jajan enak, saya kasih tambahan tanda seru. Kita lihat, tidak boleh menggunakan simbol. Nah, ini disebut dengan validasi. Jadi, kita tidak bisa menggunakan yang ada simbol. Kalau angka boleh, misalnya jajan 1, jajan enak 1. Nah, ini masuk jajan enak 1. Ini seperti dengan validasi yang sudah ditentukan di dalam model yang kita buat. Jadi validasi ini akan menentukan supaya nanti user tahu, misalnya ini ada salah, salahnya di mana. Contoh seperti ini tadi alphanumeric space. Jadi ini yang diperbolehkan hanya alphanumeric. Alpha itu alfabet, numerik itu angka, space itu adalah spasi. Jadi yang diperbolehkan adalah huruf atau alfabet, kemudian numerik itu angka, kemudian space adalah spasi. Nanti kalau yang keluar ini ternyata ada ininya, maka yang muncul tidak boleh menggunakan simbol. Ini pesan yang kita buat. Silakan atur sendiri pesannya. Kemudian min length minimal 3 huruf. Jadi kalau ada yang masukkan kurang dari 3 huruf akan muncul minimal 3 huruf. Kemudian is unique. Is unique itu ini kita masukkan kolom ini, masukkan array-nya. Diambilkan dari tabel kategori, kategorinya ini. Kalau keluar is unique-nya ini muncul ada data yang sama. Perhatikan cara penulisannya di dalam controller. Nah, dalam controller ini. Jadi insert ini kalau dia true dia akan kembali ke redirect. Jadi kalau dia false ini, kalau apakah sama dengan false? Ya, kalau iya dia akan menjalankan ini. Ini kalau gagal itu kan false dia. Gagal memasukkan akan keluar ini. Tapi kalau dia bisa memasukkan dia akan keluar ini. Langsung ke redirectnya. Jadi langsung ke redirectnya dari sini. Contoh di dalam sini kalau kita tambahkan misalnya, nah ini kalau sukses kan dia akan menjalankan yang else-nya, camilan. Nah, otomatis dia akan kembali ke sini. Tapi kalau saya masukkan lagi camilan, nah ini juga camilan, nah, dia akan keluar ada data yang sama. Itu cara menggunakan validation di dalam CodeIgniter. Untuk penerapan dari aplikasinya nanti ketika sudah masuk ke dalam project. Jadi materi ini masih dasar-dasar penggunaan dari CodeIgniter. Nah, implementasi atau nanti di dalam proyeknya gunanya apa, ininya apa ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam project. Yang harus dipahami dulu itu Anda mengerti cara penggunaan dari validasi tadi. Maksudnya validasi itu apa, cara penggunaannya apa. Jadi kalau di sini ada validation rules itu maksudnya apa, penggunaannya apa, kemudian validation message itu penggunaannya seperti apa, tujuannya apa. Nah, itu dimengerti dulu. Nah, nanti kalau sudah mengerti, baru nanti kita akan masuk ke project. Oh, kalau ini kita harus menggunakan ini harus menggunakan ini. Yang sudah dipelajari di dasar-dasar penggunaan dari CodeIgniter. Itu saja materi tentang validation. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.